rasanya sudah matang. Ayo kita angkat. Ini sudah belebek-belebek. Ayo. Belebek. Ayo. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau membuat lasanya. Ini bakal cocok untuk dihidangkan di acara-acara misalnya kayak Natal, Tahun Baru, atau penutup tahun. Tapi kali ini aku bikin lasanya tidak menggunakan lasanya seed seperti yang biasanya. Aku menggunakan makaroni seperti ini. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu aku sudah membeli beberapa jenis lasanya seed pasta yang cakep-cakep bentuknya. Rencananya mau aku bikin untuk aneka lasanya dengan bentuk yang bagus-bagus. Tapi dikarenakan ada beberapa pekerjaan dan aku habis OP gitu ya, nggak sempat aku mengolahnya. Dan beberapanya tuh sudah expired, sehingga tidak bisa aku gunakan. Dan tepatnya lagi sebetulnya bukan expired karena expired date-nya. Aku taruh di lemari, di satu lemari di dapur, dan begitu aku periksa ternyata sebagiannya itu ada kutu gitu ya. Nah, dan hanya satu ini nih yang selamat, nggak kena kutu gitu ya. Yang lain tuh udah ada beberapa tuh yang ada kutunya. Jadi terpaksa aku buang itu semuanya. Dan jujur aku rada kecewa. Bahan-bahan sudah aku siapin semuanya di sini. Tinggal ngambil itunya, pasta lasanyanya, dan ternyata ada kutu. Sudah aku buang, nggak aku kasih lihat ke kamunya. Begitu ceritanya. Seperti apa nanti jadinya, enak atau enggak, aku bakal kasih tahu. Karena ini adalah accident pakai makaroni. Chefnya abal-abal, resepnya original. Ayo kita mulai bikin. Pertama-tama aku mau siapin bumbu-bumbu untuk saus bolognese. Kita keprek-keprek bawang putih. Ini aku gunakan 5 siung bawang putihnya. Kita cincang halus bawang putihnya. Seperti ini. Selanjutnya kita mau iris-iris bawang merah. Kalau resep aslinya nggak pakai bawang merah ya sahabatku. Hanya saja dikarenakan aku orang Indonesia, aku suka banget dengan aroma bawang merah. Bagi sahabatku yang nggak mau pakai bawang merah boleh di skip ya. Selanjutnya kita mau iris bawang bombay. Bawang bombaynya cukup dipotong kotak-kotak gini aja ya sahabatku. Kita pindahkan bawang bombaynya ke dalam mangkok. Kali ini saus bolognese-nya aku pakein paprika. Paprikanya akan kita iris-iris. Sebagian paprikanya akan aku potong panjang-panjang seperti ini. Ini nanti akan aku gunakan untuk topping di atas. Kita sisihkan dulu. Selebihnya yang kecil-kecil ini akan aku potong kotak-kotak kecil-kecil seperti ini. Ini nanti akan aku campurkan ke dalam saus bolognese-nya. Ini balik lagi ke selera masing-masing ya sahabatku. Kalau kamu tidak mau pakai paprika, boleh di skip.
Seperti ini sahabatku, kita sisihkan dulu ya. Kita pakaiin sedikit wortel supaya bechamel sausnya ini ada rasa manis-manisnya gitu ya. Wortelnya akan kita potong dadu. Kalau bahasa sehari-hari ini dipotong kotak-kotak kecil-kecil. Selanjutnya kita akan potong-potong jamur. Tangkainya nggak aku gunakan. Bagi sahabatku yang mau pakai tangkainya boleh ya, batang jamurnya maksudnya. Jamurnya aku potong seperti ini aja. Sahabatku lihat, pisau aku cakep banget ya. Gagangnya nih nggak ada sambungannya nih sahabatku. Dan dia terbuat dari stainless steel yang high grade. Sehingga kuat banget, tajam banget, nggak yang harus diasah melulu. Ini aku pakai hampir setiap hari ini sejak dia ada. Ini tipenya IL162. Bagi sahabatku yang mau beli di marketplace, tipenya IL162. Sekarang kita mau masak saus bolognese. Kita mau panaskan butter. Ini butternya sudah mulai lembek karena suhu di sini lumayan panas. Butternya sudah meleleh, kita masukkan jamurnya. Tumis jamurnya sampai harum. Kalau tumis jamur di awal-awal dia kayak yang habis butternya ya sahabatku, kayak yang kering. Tapi nanti setelah dia layu, dia akan mengempes dan akan berminyak dengan sendirinya. Jadi kayak gini nggak usah terlalu banyak ditambahin minyak ya. Ini diaduk terus aja supaya nggak gosong. Sahabatku lihat jamurnya kayak yang mengeluarkan air gitu ya. Ini ditumis terus sampai liquidnya ini habis, sampai menyisakan jamur dan minyak. Itu dia bakal jadi yang harum banget. Liquidnya sudah habis, lihat jamurnya sudah mengeluarkan minyak. Selanjutnya aku masukkan wortel. Kita tumis sampai wortelnya agak lembut. Wortelnya sudah lembut, kita masukkan bawang putih. Tumis sebentar bawang putihnya. Sedikit terbalik sahabatku. Harusnya bawang merah lebih dulu ya. Ini harum banget nih sahabatku. Bawang ketemu butter itu langsung sedap banget. Bagi sahabatku yang suka banget dengan butter, bisa tambahin butter lebih banyak lagi ya. Kita masukkan bawang bombay. Tumis sebentar lagi sampai bawang bombaynya agak layu. Bawang-bawangannya sudah layu. Ini sudah harum banget. Kita masukkan daging sapinya. Kita tumis sampai daging sapinya mengeluarkan air, sampai dia agak asat gitu ya. Supaya kita mendapatkan aroma daging sapinya yang caramelize. Jadi waktu kita tumis ini kan daging sapinya bakal keluar air. Nah kita tumis terus sampai airnya habis, sampai nanti dia kayak keluar minyak. Nah itu dia baru harum. Sahabatku lihat, ini daging sapinya dia keluar banyak air gitu ya. Nah airnya ini harus sampai asat nih, harus sampai habis, sampai nanti dia kayak jadi karamel gitu ya. Ini padahal nggak aku kasih air sama sekali loh. Sahabatku lihat, ini airnya sudah menyusut, sudah tidak ada lagi airnya. Tapi ini masih harus dimasak sebentar lagi sampai kecium aroma harum gitu ya. Itu baru enak nantinya. Ini sudah nyaring sekali bunyinya. Airnya sudah tidak ada sama sekali. Sudah mengeluarkan minyak. Dan ini sudah harum banget. Kita masukkan paprika. Jadi kenapa paprikanya masuknya terakhir? Supaya nggak ngeluarin air banyak gitu ya sahabatku. Kalau tadi kita masukin paprika lebih dulu, daging sapinya nggak bakalan bisa caramelize. Selanjutnya kita masukkan
saus bolognese botolan. Jadi saus ini aku beli yang udah jadi ya sahabatku. Saus bolognese, boleh merek apa aja. Nah, aku pengen sausnya ini agak manis. Aku tambahin dengan saus tomat. Jadi nanti nggak aku tambahin gula. Dan aku pengen ada sedikit rasa pedas. Aku tambahkan sedikit saus sambal. Supaya pada waktu makan nggak perlu repot-repot kasih sambal lagi. Ini akan kita simmer, kita masak sampai dia mendidih. Sahabatku, ada yang hampir aku lupa. Aku tambahin 3 helai bay leaf, lada bubuk, sedikit garam, dan sedikit kaldu rasa ayam. Boleh rasa sapi ya sahabatku. Ini karena aku adanya kaldu rasa ayam. Ini akan kita simmer sampai dia mendidih, sampai dia mateng. Sahabatku, aku hampir lupa masukin daun parsley. Sahabatku juga bisa tambahkan daun basil ya, atau daun kemangi import. Itu juga enak banget untuk saus ini. Tapi kali ini aku nggak punya daun basilnya. Aku pakai parsley aja. Ini harus diaduk terus ya sahabatku, sampai dia bener-bener mateng, panasnya sampai sempurna, supaya nggak mudah basi. Dan ini sudah matang sempurna. Kita mau icip-icip sebentar. Ini mah numero uno, Margaruto Magnusto. Dan saus bolognese-nya sudah matang. Kita angkat. Selanjutnya kita akan membuat saus bechamel. Kita panaskan butter. Butternya sudah meleleh. Kita masukkan tepung terigu. Kita tumis terigunya sampai matang. Ini tumisnya sekitar 1-3 menit sesuai dengan selera ya sahabatku. Ini sudah cukup matang karena aku mau sausnya tuh warnanya agak putih. Jadi aku tumisnya nggak yang lama. Masukkan susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Api kompornya bisa dimatikan dulu ya supaya nggak segera hancur susunya. Kita mau larutkan dulu nih adonan terigunya. Supaya lebih gampang kita ganti menggunakan balon whisk supaya lebih halus gitu ya. Aku pengen dia lebih creamy, jadi aku tambahkan dengan cooking cream. Balik-balik lagi, sesuaikan dengan selera ya sahabatku. Dan bechamelnya ini aku bikin agak kental, karena ini aku mau bikin lasanya. Jangan terlalu encer lasanyanya. Sudah cukup halus, kita masukkan biji pala. Kalau saus bechamel wajib ada biji pala ya sahabatku. Kasih garam, kasih lada bubuk. Kita masak lagi sampai dia hampir mendidih. Ini sudah hampir mendidih. Lihat sahabatku, saus bechamel aku bagus ya, nggak yang keenceran dan tidak terlalu kental. Kita matikan kompor dan kita sisihkan. Selanjutnya kita mau merebus makaroni. Kita kasih garam dan minyak di air rebusannya. Kita rebus sekitar 4 menit aja ya sahabatku. Jangan terlalu lembek, karena ini masih akan kita panggang. Sudah 4 menit kita merebus makaroninya. Kita angkat dan kita tiriskan. Ini makaroninya masih agak keras ya sahabatku. Memang nggak boleh sekaligus yang lembek, karena masih kita campur dengan saus bolognese. Kalau kelembean nanti dia nggak bisa serap saus bolognese lagi. Kita kasih bolognese sausnya yang agak banyak. Kita susun makaroninya yang rapat-rapat ya susunnya. Kita isi di mangkok-mangkok makaroninya sampai semuanya keisi penuh.
Selanjutnya kita kasih bechamel sausnya. Kita tambahin dengan keju parmesan supaya lebih gurih. Kemudian kita parutkan keju mozzarella. Ini mozzarellanya udah kelamaan di luar kulkas, jadi dia mulai benyek nih sahabatku. Kita lapis lagi dengan makaroninya. Kita isi lagi dengan saus bolognese. Kita tambahkan lagi dengan saus bechamel. Sambil kita rapihin supaya semua permukaannya ketutup saus. Taburkan keju parmesan lagi. Kita tutup dengan parutan keju lagi di atasnya. Kita kasih sedikit garnish di atasnya, kasih parsley. Dan kita tambahkan dengan potongan paprika. Seperti ini sahabatku, selanjutnya akan kita panggang. Kita akan panggang di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah, selama 45 menit atau sampai mateng. Ini aku panggang menggunakan oven dari Idealife, tipenya IL335. Ini keren banget ovennya karena suhunya bisa diatur, mau api atas atau mau api bawah, bisa di setel terpisah ya sahabatku. Dan ini kapasitasnya 35 liter. Sahabatku, lasanya sudah matang. Ayo kita angkat. Ini sudah belebek-belebek. Ayo. Belebek. Ayo. Wow. Ini sudah harum sekali sahabatku. Lihat. Cakep banget kan? Kita taruhnya langsung dengan tatakan ovennya ya sahabatku. Sahabatku, lasanya sudah matang. Ini lasanya pasti maknyus markunyus walaupun aku belum mencobanya. Tapi supaya nggak penasaran bagaimana lasanya, ayo kita coba. Kita potong dari sini aja ya sahabatku. Sejujurnya, kalau dilihat seperti ini, lasanya aku sayang memotongnya. Tapi kalau nggak dipotong-potong, gimana kita bisa tahu seperti apa lasanya? Jadi kita potong aja lah ya. Wow. Ini panas sekali sahabatku. Ini mah amburadul jadinya sahabatku. Jadi dikarenakan lasanya seatnya ini kan bukan yang lebar-lebar ya. Jadi pas dicedok ya dia jadinya satu-satu gitu sahabatku. Tuh ya kan. Jadi sebetulnya ini ngambilnya tuh jangan dipotong. Dicedok aja pakai sendok. Tuh ya. Mari kita coba deh. Mari kicop. Sahabatku, lihat. Ini lasanya sih pasti enak lah ya. Kita makan. Sahabatku, ini lasanya masih panas ya. Jadi harus ditiup dulu. Tadinya aku pikir pengen kasih lihat mozzarellanya yang panjang pas ditarik ya. Tapi aku melakukan kesalahan. Aku pakai potong-potong kiri kanan atas bawah. Jadi mozzarellanya sudah putus duluan sahabatku. Kita cobain rasanya aja deh. Untuk lasanya ini beneran mantap rasanya. Lihat. Ini mozzarellanya ngalir-ngalir sih. Melted gitu. Ini beneran sahabatku. Enak banget. Numero uno margaruto magnusto. Jadi aku boleh bilang lasanya ala chef abal-abal
numero uno. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan resepnya. Kalau suka kasih like. Yang baru join buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ayo guys, silakan dicoba lasanya. Rasanya mantap.